Halo, para maba-maba PTN. Suaraku masuk nggak nih? Kalau malu-malu on-mic boleh kok, lewat chat aja, "Oh, masuk." Oke, terima kasih. Terima kasih, oke. Oke, selamat datang ya maba-maba PTN 25, amin. Oke, aku mau kenalan dulu di sini kan kalau nggak kenal nggak sayang ya. Oke, perkenalkan nama aku Kak Ira. Di sini aku sebagai tutor penalaran umum untuk SKS ini. Jadi aku di sini mau ngasih tahu bagaimana trik kalian agar mendapatkan skor PU maksimal. Jadi skor PU maksimal ini Kak Ira ngajarin bukan berdasarkan semata-mata angan-angan Kak Ira aja, tapi berdasarkan pengalamannya Kak Ira juga dan juga berdasarkan pengalaman mengajarnya Kak Ira. Gitu. Jadi Kak Ira mau cerita dikit ini ceritanya. Siapa tahu memotivasi kalian ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, dulu Kak Ira tuh waktu Kak Ira kan angkatan 2020 ya. Dulu Kak Ira tuh udah fokus sama udah pede sama SNBP gitu. Udah pede, terus kayak ya udahlah nggak belajar gitu loh buat SNBT ini dulu zamannya Kak Ira namanya SBMPTN, nggak belajar. Terus kemudian pas 2020 bulan Januari, nah itu dapet Kak Ira pengumuman nggak lolos. Bingung nih, panik nih Kak Ira nih, gimana nih cara dapetnya biar masuk PTN gitu. Akhirnya Kak Ika mulai menemukan strategi belajar bagaimana caranya, ya akhirnya Kak Ika bisa masuk ke PTN yang Kak Ika inginkan juga dan juga bisa berhasil sampai sekarang lulus tepat waktu dalam waktu 3,5, itu berkat penalaran umumnya Kak Ira mendapatkan skor yang maksimal. Jadi Kak Ira di sini mau ngajarin kalian biar dapat skor maksimal gitu ya. Mungkin daripada berlama-lama aku langsung aja mau share screen. Aku share, nah ini. Oke, yang kemarin seperti biasa sudah dijelaskan oleh para tutor-tutor itu. Nah, ini selamat datang ya di SKS SNBT 2025 by Simakara. Jadi topik kita hari ini adalah penalaran umum gitu. Jadi selama sampai nanti bulan Maret kita bakal belajar tentang penalaran umum sama Kak Ira gitu. Nah, ini motivasi. Siapa tahu termotivasi ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, jadi kita bahas apa kita hari ini? Untuk pertemuan pertama santai dulu aja, nggak usah yang hot-hot memasak gitu ya. Kita belajar tentang sistem, konsep, dan strategi belajar. Kemudian jadwal dan materi untuk selama 6 pertemuan. Kemudian nanti kita terakhir ada pretest dan Q&A. Jadi kalau pretest itu tujuannya untuk menilai seberapa kemampuan kalian gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan skor PU yang maksimal. Jadi lumayan ya kalau skor PU-nya maksimal 900 atau 1000. Sepertinya kalau tahun ini maksimal 900 gitu. Kalau udah 900 kalian pasti bisa tuh masuk PTN yang kalian inginkan ya. Gitu, oke. Nah, kita harus memahami tipe soal ya. Ini cuman sekedar sharing aja. Jadi kalau PU ini, penalaran umum ini tuh krusial, sangat penting gitu loh. Bahkan nanti kalian sudah selesai lulus dari perguruan tinggi, kalian mau masuk kerja, itu tes-tes itu tes psikologi kerja itu berhubungan dengan penalaran umum. Cuma beda topik aja gitu. Nah, kalau kalian udah terlatih dari sekarang, jadi kalian nanti waktu pas masuk perguruan tinggi, kemudian kalian mencari kerja, kalian bisa nih udah ngerti bagaimana cara menemukan trik-trik yang tepat gitu. Oke. Nah, kita pahami tipe soal. Kalau untuk penalaran umum tingkat SMA itu ada 3 kalau nggak salah. Oh, ada 4. Ada 4. Yang pertama ada logika deduktif, penalaran deduktif. Nah, deduktif ini adalah menggunakan informasi umum atau aturan untuk menarik kesimpulan yang spesifik gitu. Biasanya pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan yang tepat gitu. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang salah. Tipsnya adalah menentukan kata kunci dari soal, kemudian kita scanning dan bandingkan pernyataan pada pilihan jawaban. Gitu ya. Mungkin nanti kalau lebih detailnya di pertemuan berikutnya ini. Kemudian yang kedua ada logika induktif. Nah, logika induktif ini adalah logika dari tadi, kalau deduktif dia dari umum ke khusus,
kalau induktif dari khusus ke umum. Contohnya gimana? Jika kamu melihat banyak burung merpati berwarna abu-abu, kamu menyimpulkan bahwa semua merpati berwarna abu-abu. Gitu. Itu adalah penalaran induktif, gitu ya. Nah, penalaran induktif ini adalah juga ada rumus-rumus logikanya, cuman aku nggak mau kalian menghafalkan rumus logika. Kenapa? Karena nanti bakalnya lupa, gitu. Jadi, kita harus bisa memahami soalnya. Yang ketiga adalah hubungan sebab akibatnya. Yang keempat, kemudian analisis argumentasi, gitu ya. Analisis argumentasi juga tentang rumus-rumus logika juga. Oh, yang kelima nanti ada penalaran kuantitatif ya, ketemu juga matematika. Tapi matematikanya lebih enak kok. Nah, ini jadwal materi kita selama 6 pertemuan nanti. Jadi pertemuan pertama kita ada pretest, habis ini kita pretest, kemudian ada bahas pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan tentang pretestnya itu. Gitu ya. Kemudian pertemuan ketiga sampai ke-6 kita akan bahas-bahas soal. Kenapa? Karena untuk bisa penalaran umum tinggi, PU tinggi itu kan nggak ada rumus khususnya, nggak ada trik khususnya. Hanya kita bisa memahami soal, latihan soal, dan menemukan cara-cara cepat dari soal-soal itu. Kak Ira punya ratusan ribuan soal, nanti kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini aku mau infoin aja, bakal ada pretest untuk setiap pertemuan dengan kelipatan 6. Jadi nanti pertemuan pertama pretest, kemudian nanti ini bukan kelipatan 6 ya, harusnya kelipatan 7 ya. Dan nanti pertemuan ke-7 nanti ada pretest lagi gitu ya. Pretest terus nih Kak. Tryout terus ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan gitu. Ya, boleh silahkan. Sigi Variel. Baik Kak, terima kasih. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Mau bertanya terkait ini Kak, kan ini kata-kata kan soal penalaran umum kan, ini ada jebakan-jebakannya kan. Itu bagaimana supaya kita bisa yakin dengan soal penalaran umum ini Kak? Soalnya biasanya itu kalau di SNBT yang benaran itu biasa ada soal jebakan. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ariel. Nah, oke, jadi soal-soal jebakan banyak ya. Nanti termasuk pretestnya Kak Ira, habis ini juga ada soal-soal jebakan. Gimana cara kita melakukan agar terhindar dari soal-soal jebakan itu? Kita nggak bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengerjakannya. Nah, itu adalah banyak-banyak latihan gitu. Jadi kita kalau latihan-latihan ada rumus-rumus cepatnya, contohnya seperti ini. Bentar, mungkin aku mau share screen sebentar. Ini contoh nanti yang kita bakal bahas, ada soal jebakan dari yang kemarin anak-anak tuh mana ya? Oke, nomor 13 ini. 13, jebakan nggak kira-kira? Oke, kita coba ya, Saya nomor 13. Kenapa? kayak jebakan saya rasa Kak. Jebakan ya, oke. Iya. Coba kita lihat ya. Nah, kalau soal penalaran umum, aduh nih Kak Ira udah kasih triknya dulu. Jadi triknya adalah, kan soal PU itu kan panjang banget ya. Nah, yang paling penting adalah kita membaca di kalimat akhirnya dulu. Di kalimat akhirnya ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah surat manakah yang akan dibaca di akhir program sesuai penutup. Itu, jadi kita mencarinya itu udah mengkerucut. Ternyata yang ditanyakan adalah di akhir program. Baru kita lihat dari kalimat pertama. Seorang presenter akan membacakan surat yang dikirim oleh pemirsa. Surat B
dibaca terlebih dahulu, baru kemudian surat C. Kita tulis surat B dulu, baru surat C. Namun bukan sebagai surat pembuka. Berarti gini, kalau di akhir program, berarti kan udah terakhir sendiri. Nah, B itu dibaca setelah C. Ya kan, dibaca setelah C. Berarti B kan bukan akhir. Kita eliminasi yang B. Gitu ya, kalau kaidah ngerjainnya. Surat A akan dibaca menjelang akhir penutupan, tetapi tidak pada sesi penutupan. Jadi A itu akhir pertunjukan, tapi tidak pada sesi penutupan. Jadi A enggak nih, A eliminasi. Ya. C dan F dibaca berurutan antara surat E dan D. Jadi kira-kira yang mana? C dan F dibaca berurutan antara surat E dan D. Jadi yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Surat D? Surat D, betul. Surat D, betul. Kenapa? Karena C dan F dibaca berurutan antara surat dan E. Nah, C kan udah di sini. C udah di sini. Kemudian kita habis itu antara E dulu, kemudian E, kemudian F, baru D. Gitu. Nanti yang A bukan urusan kita. Jadi C dan F dibaca berurutan antara E dan D. Berarti C, E, F, D. Gitu. Pinter. Berarti yang jawabannya yang D. Seperti itu. Gimana, bisa dipahamin? Sudah agak lumayan, Kak. Terima kasih banyak. Lumayan. Oke, sama-sama. Jadi paling penting adalah kita mengeliminasi dulu ya. Gitu. Kita coba satu soal lagi. Oke. Mana ya? Yang ini aja deh. Nomor 15 ya, karena nanti diberi tesnya Kak Ira, yang meja-meja ini ada. Oke, yang pertama apa? Yang ini adalah di meja A. Di meja A aja. Kita baca, di meja hanya 2 orang yang duduk saling berhadapan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, berarti laki-laki sama perempuan nggak boleh. Meja C terletak paling kiri. Berarti ada meja C. Ini ya. Meja B berada di antara meja A dan meja D. Oke, berarti maksudnya adalah C, A, B, D. Seperti ini. Thomas berada di meja yang posisinya di meja sebelah kanan meja A. Berarti sini ada Thomas. Oke. Thomas ini. Stephen di meja C. Ada Stephen. Kemudian Rose selalu duduk di sebelah kanan Poppy. Wah, Poppy di mana ini? Oke. Umberto duduk menghadap Winnie. Thomas menolak duduk menghadap Rose. Oke. Oke, jadi Thomas menolak duduk menghadap Rose. Kira-kira gimana nih? Stephen di meja C. Thomas berada di meja posisinya di sebelah kanan meja A. Oke, berarti kalau Stephen sama Thomas kita eliminasi dulu. Tersisa hanya Umberto atau Victor yang cowoknya nih. Umberto duduk menghadap Queenie. Oke. Rose selalu duduk di sebelah kanan Poppy. Jadi Rose itu sebelah kanan Poppy. Jadi kalau sini Poppy, sini Rose. Sini Poppy, sini Rose. Nah, kemudian Thomas ini menolak duduk menghadap si Rose. Berarti kalau Thomas menolak duduk menghadap si Rose, pilihannya adalah si Rose itu di A atau di D. Ya kan? Hanya ada di A atau di D. Kenapa? Karena berarti kalau sini misalnya Poppy, berarti sini Rose. Gitu ya, karena Rose duduk di sebelah kanan Poppy. Gitu. Umberto duduk menghadap Queenie. Berarti mungkin di sini ada Umberto, di sini ada Queenie. Gitu. Berarti kalau yang Victor, apakah Victor ada ketentuannya nggak? Victor nggak ada ketentuannya, berarti Victor di sini. Berarti yang duduk di meja A, Victor dan Rose. Seperti itu. Gimana, bisa dipahami nggak kira-kira?
pusing, Kak. Ulang lagi ya, coba ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Oke. Oke, kita ulang lagi coba ya. Oke. Papa santai aja di sini. Kita ulang lagi. Pelan-pelan. Yang pertama, ini ya. Oke, jadi ada ketentuannya. Pertama baca pernyataannya dulu. Pertanyaannya apa? Yang duduk di meja A itu siapa? Gitu ya. Terus kemudian ketentuannya ada 2 orang yang duduk saling berhadapan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Jadi mereka duduknya seberang-seberangan. Meja C terletak paling kiri. Berarti meja C taruh sini. Meja B berada di antara meja A dan D. Berarti sini C, A, D, kemudian B. Sampai sini oke nggak? Urutan kursinya. Oke. Oke ya. Nah, kemudian Thomas berada di meja yang posisinya di sebelah kanan meja A. Berarti Thomas kalau berada di sebelah kanan meja A, Thomas ada di mana? Thomas ada di B, pinter. Thomasnya ada di B, T aja deh. Oke, itu ya. Kemudian Stephen di meja C, berarti Stephen di sini ya, Stephen. Nah, Rose ini harus di sebelah kanannya Poppy. Jadi Rose itu sebelah kanannya Poppy. Dan Umberto duduk menghadap Queenie. Oke. Thomas menolak duduk menghadap Rose. Berarti kalau Thomas menolak duduk menghadap Rose, Rose itu di mana? Rose kan nggak boleh di B ya. Ini nggak boleh di B. Berarti di mana? Biar di sebelah kanannya Poppy. Di A atau di D? Oke, di A atau di D ya. Oke. Umberto duduk menghadap Queenie. Benar. Nggak ada ketentuan Umberto-nya ya. Oke. Nah, kalau begini, kan si Rose kan duduknya di sebelah kanannya Poppy. Thomas menolak duduk menghadap Rose. Kalau gitu nanti kalian letakkannya di antara A atau D. Mending kalian letakkannya di A, karena kunci jawabannya E juga. Jadi nanti kalau bingung antara di A atau di D, ada 2 pilihan seperti ini. Letakkan di tempat yang paling mendekati. Jadi di sini, Rose-nya di sini. Nah, Rose-nya di sini. Kemudian habis itu sini Poppy, ya kan? Sini Poppy, kemudian berarti kalau Umberto sama Queenie ada di D. Sini Umberto, sini ada Queenie, kemudian cowoknya tinggal si Victor. Itu jadi E. Gimana, pusing nggak? Lumayan, Kak, lumayan ya. Lumayan, oke, nggak apa-apa deh. Nah, ini kalian harus mengerti kenapa. Karena dari pengalaman-pengalaman tahun lalu, satu bacaan ini bisa untuk 4 soal. Lumayan banget ya. Setelah ditanyakan di meja A, kemudian kalian akan ditanyakan yang duduk menghadap di meja C siapa aja. Di meja C, kalau kalian udah punya ketentuannya tadi mana siapa? Poppy sama Stephen. Poppy sama Stephen. C. Kemudian ada apa lagi? Yang di meja B. Yang di meja B tadi ini Thomas dan berarti yang ceweknya tinggal terakhir dia Wisteria. Yang C. Gitu. Lumayan ya, lumayan pusing. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, pusing nggak apa-apa, bilang aja. Nggak ada.
Kok Poppy bisa di C karena di pilihan jawaban Poppy sama Stephen ya, Kak? Iya, betul. Gitu. Dan Poppy kan di C karena si Rose ini kan duduknya di sebelah kanan Poppy, ya kan? Jadi kalau Rose duduk di sebelah kanan Poppy, ketika kita meletakkan Rose-nya di A, Poppy-nya kan otomatis di C, ya kan? Atau kalau kita meletakkan Rose-nya di D, Poppy-nya di B. Tapi karena ini yang Rose-nya duluan, yang ketahuan, yang terlihat di ketentuannya adalah Rose dulu baru Umberto, baru Queenie maksudnya, maaf, Rose dulu baru Queenie, jadi Rose-nya diletakkan di A. Kemudian karena di sebelah kirinya Rose adalah Poppy, jadi kita meletakkan si Poppy. Gitu. Ya, sebenarnya lumayan memakan waktu sih, tapi kalau kita udah cepet cara ngerjainnya bisa. Tapi kan lumayan ya sebenarnya ya, karena satu soal ini, satu bacaan bisa untuk berapa soal ini? 15, 16, 17, 3 soal. Lumayan nggak? 3 soal. Lumayan ya. Ya, sering-sering latihan aja sih kayak gini tuh. Biar tahu caranya gimana. Ini. Satu lagi atau udah siap pretest ini? Pretest, Kak. Gimana sih? Baru pertemuan pertama udah pretest. Siap pretest atau mau satu soal lagi? Satu lagi ya. Oke. Pretest. Nanti pretest kerjakan dengan jujur ya, karena ini untuk menilai kemampuan kalian masing-masing aja. Jadi kan kalian kan setiap, aku bilang tadi kelipatan 7, maaf, setiap kelipatan 7 kita bakal pretest. Jadi kan kalau kalian bisa lihat nih, pretest ini mungkin kalian dapat nilainya nggak yang kalian inginkan, salahnya masih banyak. Nanti pertemuan ke-7, oh ternyata pretestku naik, gitu, oke? Nah, pretest yang Kak Ira buat nanti itu merupakan soal-soal SNBT, cuma bacaannya Kak Ira ganti aja sih, gitu. Lagi ya. Nah, ini sering banget keluar. Oke, kecintaannya panitia nih kayaknya soal-soal seperti ini. Oke, kita lihat yang dia apa yang tanyakan. Biar cepat. Pertanyaannya dulu apa ya, langsung. Jadi pertanyaannya adalah Isyana, jika Isyana terpilih, Isyana tuh, 3 anggota lainnya adalah, oke, baru kita lihat ketentuannya. Ketika Isyana dipilih, Jennifer harus dipilih. Oke, berarti yang nggak ada Jennifer, kita eliminasi. Oke. Kemudian jika Isyana dipilih, Helen dan Olivia tidak boleh dipilih. Jadi yang ada Helen sama Olivia-nya kita eliminasi. Sudah ketemu yang B. Gitu. Cepet kan? Nah, ini coba yang 20. Jika Jennifer ditunjuk sebagai delegasi, maka ia akan didampingi oleh, kita lihat nih, kalau jika Jennifer harus dipilih, Isyana harus dipilih. Jadi yang nggak ada Isyananya, kita eliminasi. Tinggal A sama E. Tapi kalau Jennifer dipilih, Helen dan Olivia tidak boleh. Jadi kita close yang A. Gitu. Gampang ya? Gitu soalnya. Nah ini, siapakah yang paling sering dipilih sebagai, udah lumayan paham. Oke, pinter. Siapakah yang sering dipilih sebagai delegasi pertemuan nasional? Kita lihat ya. Nah, kalau Isyana dipilih, Jennifer harus dipilih. Gitu ya. Jadi kalau Isyana sama Jennifer, dia adalah satu kesatuan. Maria dan Novena tidak boleh dipilih jika Jennifer atau Helen dipilih. Helen atau Kalista dipilih, Olivia tidak boleh dipilih. Maria dipilih, salah satu dari Laras atau Kalista harus dipilih. Salah satu dari Isyana atau Olivia harus dipilih. Jadi yang nggak banyak syaratnya yang mana? Helen dulu atau Jennifer dulu? Kalau Helen dipilih, Olivia tidak boleh dipilih. Tuh ya. Jadi kalau Helen dipilih, Olivia aja yang nggak boleh dipilih. Jadi kalau Jennifer dipilih, Helen sama Olivia tidak boleh dipilih.
Jadi si Jennifer nanti dia harus ada 2 syarat yang nggak boleh dipilih ya. Jadi ketika ada Helen sama Olivia, Jennifer nggak ada. Gitu ya. Nah, si Helen ini hanya Olivia aja ya. Jadi lebih sering siapa ini? Jadi lebih sering sih Helen ya. Si Helen gitu ya. Helen dulu, baru antara yang A atau B. Sampai sini paham dulu nggak kenapa Helen dulu? Oh, diem. Helen dulu karena dia sering muncul di syarat ya Kak. Ya kok kayak musuhan ya Kak ya. Iya musuhan ya mereka ya. Musuhan ya mereka ya. Helen dulu betul karena Helen munculnya cuma syaratnya cuma satu aja. Oh, jadi Helen tuh Olivia aja nggak boleh dipilih. Sedangkan kalau Jennifer, Helen sama Olivia nggak boleh dipilih. Jadi hanya si Helen dulu. Helen dulu ya. Jadi yang A sama B aja. Yang C, D, E salah. Nah ini oke kita lihat kalau Maria. Jika Maria dipilih, salah satu dari Laras atau Kalista harus dipilih. Jadi kalau Maria, dia ketentuannya banyak nih. Ketentuannya si Maria ini dia nggak boleh milih tidak mau nih musuhan nih Jen, musuhan sama si Laras atau Kalista gitu ya nggak mau harus salah satu. Terus kemudian si Maria ini ketentuannya banyak banget, syaratnya kebanyakan. Jadi syaratnya banyak. Jadi nggak mungkin dia sering dipilih. Gitu ya, Maria nggak mungkin. Jadi jawabannya yang A. Itu. Kita lihat kalau si Kalista ini sepertinya nggak ada pilihannya. Oke, Kalista nggak ada. Oh ada, kalau Helen atau Kalista dipilih, Olivia tidak boleh dipilih. Jadi Kalista syaratnya cuma satu aja. Syaratnya cuma satu. Kalau Olivia syaratnya berapa? Olivia salah satu dari Isyana atau Olivia harus dipilih juga satu ya. Salah satu dari Isyana atau Olivia harus dipilih. Kemudian kalau ada Helen atau Kalista, Olivia tidak boleh dipilih. Jadi Olivia syaratnya ada 2. Jadi nggak mungkin sering dipilih. Jadi kalau misalnya syaratnya banyak, pick me banget ya, syaratnya banyak, atau pick me, dia tidak mungkin sering dipilih. Tidak mungkin sering dipilih. Gitu caranya. Gimana? Oke nggak? Siapa yang 3? Olivia 3 ya? Oh iya 3 syaratnya. Wah banyak banget nih. Oke, oke, makasih. Pick me ya Olivia ya. Gitu. Sampai sini oke nggak kira-kira? Oke, aman, aman, sudah lumayan. Oke, siap untuk pretest? Gak usah takut, tapi kerjain dengan jujur ya, karena jangan lihat itu. Syaratnya selalu berlaku nggak ya, Kak ya? Selalu. Jadi apa yang dipilih itu syaratnya sedikit atau gimana? Iya, betul. Yang syaratnya sedikit, dia yang sering dipilih. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, Kak Ira nih nggak mau berteman sama siapa aja tuh. Sama si Amina, sama si yang lain, kan nggak mungkin sering dipilih ya. Gitu. Soalnya nanti ada 30 campur, dia juga ada kuantitatifnya. Gitu. 30 soal. Banyak bacaannya juga. Banyak bacaannya. Nggak usah nggak perlu dikerjain hari ini, nggak apa-apa. Maksimal adalah pertemuan kita berikutnya. Karena nanti Kak Ira mau bahas. Iya, nanti Kak Ira kasih tahu skornya. Dikasih tahu kok, nanti langsung muncul.
langsung muncul soalnya. Gitu. Kok langsung muncul soalnya? Langsung muncul skornya. Gitu ya. Oke, siap, ready? Ready ya. Ini nanti harus dikerjakan ya. Karena minggu depan pertemuan berikutnya kita bahas cara bagaimana bahas jawabannya, pembahasannya. Gitu. Oke. Aku stop share dulu. Lihat dulu aku ini pretestnya. Nanti aku juga dikirim di WA. Kalian boleh ngerjain live Zoom nggak apa-apa. Maksimal minggu depan ya. Oke? Jangan lihat Google. Awas kalau lihat Google ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Kak, boleh dikirim di grup nggak? Boleh, boleh. Gitu. Oh ya, materinya nanti Kak Ira habis ini mau kasih buku, kasih PDF juga tentang rumus-rumus logika. Dibaca aja, jangan diapalin. Minggu depan kita juga bahas nanti bagaimana cara memahami dan menghafal rumus logika biar inget terus gitu ya. Oke, nah, aku kirim di grup dulu. Ya udah aku kirim. Mau sesi foto dulu nggak nih? Atau mau sesi fotonya besok? Sesi foto dulu ya kita ya. Kalau sesi foto boleh on cam, aku foto. Jadi agak udah on cam. Gak ada yang lain on cam. Ini pada domisili di mana nih? Ada yang Jakarta nggak nih? Siapa yang mau mengejar UI? UI. Atau ada yang mau masuk UB? Kalau ada yang domisilinya di Jakarta, kita hangout yuk kapan-kapan. Hangout gak tuh? Aku Jakarta, Kak. Wah, Jakarta mana ini? Wah, ya jauh-jauh ya ternyata ya. Oh, Tanggal Kalang Depok, Sulawesi. Wah, di Sulawesi sih Ariel. Jauh juga ya. Pengen masuk mana ini? Gas. Tangerang ya, aku Jakarta Selatan. Oke, udah kirim. Oke. Ya, kita kapan-kapan hangout, hangout ya, yang Jakarta. Yang nggak di Jakarta, aku tunggu aja Jakarta. Oh, Depok yang mepet Jaksel itu mah deket. Naik KRL. Gitu ya. Oke. Boleh pada on cam biar aku foto dulu nih sesi foto pertemuan pertama kita. Oke. Bentar. Hitungan ketiga ya. Satu, dua, benar-benar sorry. Sorry, sorry. Oke, satu, dua, tiga, cheese. Oke, makasih ya. Mungkin boleh live nggak apa-apa. Nanti kerjain ya. Dadah. See you. Kasih kalau ada yang mau tanya-tanya di grup atau lewat WA nggak apa-apa. Oke, dadah.